Pak. Hah? Pak, sebentar. Allah Akbar ya. Pak, tenang dulu Pak. Ya Allah. Jangan dulu mendekat. Mungkin bapaknya kaget ya Pak ya. Kamu siapa? Ini ayah sama ibu. Ini orang tua sampean mas. Iya ini orang tua loh. Sadar mas. Orang berdua ini bukan orang tua saya. Loh kok masih bisa berkata seperti itu? Kenapa kalau seperti itu? Ini apa ya rumahnya ya? Oke, jangan banyak dik. Kalau GPS kan sini dik. Oke, sebentar. Coba dicek dik. Saya cek dulu. Oh, bukan. Sebelah Bukan ya? warung. Sebelah warung. Iya, ini kan warung. Oke. Apa Coba kesana kita- lagi ya? Coba aku mau jelaskan. Ini warung ya, saudara. Sebelah warung. warung. Pasti. Bentar. Kalau itu masjid. Ini apa ya? Coba ya. Oh lah iya benar Mas Putih. Rumah ini ya? Iya, ini asar kita. Oh iya. Coba yuk. Iya loh, ini kan warungnya. Iya. Coba saya cek dulu. Iya dik. Toko orangnya ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada orangnya orang. ada ya. Sudah menunggu kita dik. Assalamualaikum Bu. Oh, Bu Ning. Oh, alhamdulillah Bu. Permisi, Bu. Iya ya. Alhamdulillah. Oh ini Pak Sabto ya Pak ya? Oh, nggih. Jangan masuk Oh, nggih. Punten ya Pak, Bu. Nggih. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, lagi pada santai ya Pak Bu. Oh, nggih. Alhamdulillah. Ini mohon izin ya Pak ya Bu ya. Alhamdulillah. Akhirnya ketemu tadi saya nyasar ke warung sebelah. Iya Pak. Tak kira warung apa? Rumah sebelah. Iya, nggak taunya di sini. Iya benar Pak, nggak apa-apa. Nah ini ke intinya saja ya bapaknya sama ibunya. Itu kan tadi kan dari bapaknya kan melaporkan katanya ada suatu permasalahan dari anaknya Pak, gitu ya. Kalau boleh tahu itu permasalahannya bagaimana Pak? Sampai saya waktu itu teleponan sama bapak, anaknya itu teriak-teriak gitu Pak. Waktu saat saya telepon ini gimana ceritanya Pak? Ceritanya dulu anak saya itu nakal sekali, Heeh. sering berantem, mencuri. Nah, saya minta sama temen yang pintar lah, Heeh. kasih biar nggak nakal. Heeh. Ya, saya nyari lagi 1 2, Heeh. memang betul. Tambah lagi, ditambah sekarang mending adem. Heeh. Kok dari sini kok terus nakal lagi. Oh, maju ke sini malah jadi nakal Lebih lagi nakal, lebih gitu. parah. Kemudian bapaknya cari orang pinter lagi pinter gitu. lagi. Oh. Nah, yang terakhir itu gimana kondisi anaknya? Yang terakhir kondisi anak memang Heeh. nggak ngakui orang tua sama sekali. Kok malah jadi nggak ngakuin orang tua itu gimana Pak ceritanya? Dan mungkin dia nggak setuju Heeh. sama saya sama Astagfirullahaladzim. Oh, seperti ini? dia. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Ini kamarnya anaknya pak. Oh, ini kamar anaknya. Ya Allah, kaget saya yakin maksudnya. Iya saya juga sama Nah, dik. ini dikunci atau gimana Pak? Dikunci. Dikunci. Kok bisa dikunci emang sebelumnya? Gimana Pak kok sampai dikunci? Biar nggak bisa keluar rumah. Oh, Keluar terus. dia maunya Pulang. oh minggat terus gitu ya Pak Bu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah sampai seperti ini loh. Sepertinya dia mengamuk dik. Iya loh. Oh iya dikunci. Ah, Bu, kalau boleh tahu kuncinya ada bu. iya. Kuncinya di dalam Pak. Di kamar. Coba. Cari, Mak. Ya Allah. Di Astagfirullahaladzim. Ini masnya ngamuk-ngamuk ini. Allah Akbar. Sepertinya Mas, yang tenang Mas, sebentar Mas. kita saudara. Iya, permisi. Iya. Masnya yang tenang Mas. Kita di sini ingin coba berbicara sama Mas ya. Berarti sering ngamuk-ngamuk seperti ini ya Pak Bu? Ya? Allahu Akbar. Ini apa mikirnya dia itu pengennya minggat terus gitu ya. Iya.
Allahu Akbar. Oke, coba saya buka maksud dia. Ya, ada Dik. Hmm. Tahunya dia mengamuk, Dik. Hati, Pak. Iya, iya, siap. Baik, Pak. Sini coba kameranya. Buruan buka. Coba kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ya Rabbi. Mas, Mas. Siapa kamu? Allah Akbar. Allah Akbar. Mohon maaf Mas, kami datang ke sini baik-baik Iya, Mas. Mas. Yang tenang, Mas. Iya, Masnya yang Iya, tenang. jangan. Saya nggak kenal kamu. Loh. Saya mau keluar rumah. Mau kemana, Mas? Mau kemana Mas? Sebentar Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Pak, tolong Pak, ini anaknya Pak. Keluar rumah. Bukan rumah kamu. Kamu siapa? Ini ayah sama ibu. Ini orang tua sampean, Mas. Iya, ini orang tua loh. Sadar, Mas. Orang berdua ini bukan orang tua saya. Astaga. Loh, kok Masnya bisa berkata seperti itu? Kenapa harus seperti itu, Mas? Ini mereka itu orang tua Pak, kalian. Pak, sebentar Pak. Loh, Mas. Ini saya juga ingin bertanya. Ada keperluan apa kalian ke sini semua? Mohon maaf. Saya mau keluar. Sebentar dulu, Mas. Tenang dulu, Mas. Sebentar dulu, Mas. Oke, Tenang, Mas. bapaknya sini saya ingin bertanya. Nama anaknya siapa, Pak? Nama anaknya Denis. Oh, Pak Mas Denis ya? Denis. Bukan. Loh, Nama saya Rusli. loh kok Rusli? Ngakunya Rusli terus. Sebentar, Pak. Mungkin kayak anaknya ini kayak lupa ingatan apa ya? Iya, memang betul. Allah Akbar. Oke, tenang dulu, Masnya. Kita bicara baik-baik ya, Mas ya. Kami di sini bukan bermaksud untuk menghakimi Masnya. Duduk dulu. Yang Tenang tenang dulu. Mas. Yang tenang. Yang relax. Saya mau keluar. Tenang dulu, tenang. Iya, duduk dulu. Kalian siapa? Bukan Ya orang Allah. tua saya. Astagfirullahaladzim. Bapak kamu. Bukan. Kamu tenang aja. Ya Allah. Saya mau keluar dari rumah ini. Jangan dengan saya terus. Kamu kan anak bapak sama ibu. Bukan. Nah, kamu anak siapa? Bukan. Kalian bukan orang tua saya. Saya Rusli. Lucy, nama anak saya itu Denis. Bukan. Loh, Mas, kenapa Masnya tidak mengakui atau jangan-jangan Masnya nggak tahu mereka ini orang tua jenengan atau bagaimana? Nggak tahu. Ini nggak tahu siapa dua orang ini. Ya Saya mau keluar Allah. rumah. Kamu nanya orang tuanya sendiri. Oh, mungkin gini, Pak. Mungkin dari efek bapaknya itu mencari orang pintar supaya anaknya tidak menjadi nakal, malah mungkin anaknya tidak kuat menahan Betul. energi-energinya Bapak membuat sama seperti ibu ini. minta sama Terus orang memang parah tua ya, biar Dik. kamu nurut. Nggak jadi nakal, nggak berantem, nggak mencuri, nggak merampok. Tapi saya merasa kalian bukan orang tua saya. Ya Allah, ya Nah, Rabbi. udah. Bapak sama ibu minta pangapurannya anak sama bapak sama mama. Iya, gimana, Mas? Iya. Ngapain minta maaf? Orang Oh, bukan orang tua saya. Kalian Ya boleh. Allah. Masnya yang tenang, Mas. Begitu, Saya mau Mas. keluar. Allah Akbar. Ya Allah, astagfirullah. Kemana, Allah Mas? Akbar. Mas, Ya Allah, Mas. ya Allah. Maksa sekali itu keluar, Dik. Mas. Mas. Itu ditahan, Mas Budi tahan. Tahan, Astagfirullah. Iya, iya. tahan. Iya. Tahan dulu. Astagfirullah. Sini. Tolong Pak, bawa ke dalam lagi, Pak. Tenang dulu, Mas. Iya. Udah malam. Gini. Masnya tenang dulu, Mas. Iya, jangan. Tidur aja. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Oke, duduk dulu, Mas. Jujur aja, Jangan Mas. jangan Yang emosi sampai seperti saat itu. Mas. Kita meluruskan. Mas, orang tua sampean loh, Mas. Iya, kita meluruskan permasalahannya, Mas. Betul. Kami hanya Gitu. membantu orang tua sampean. Coba gini, Mas Putih. Mungkin Masnya tidak mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Coba saya yang berinteraksi sama Dik. Iya. Masnya. Begini, Mas. Nah, berarti Mas selama ini Masnya nggak tahu kalau mereka ini orang tuanya jenengan atau Nggak bagaimana? tahu. Oh, begitu. Mungkin ya besar kemungkinan ya, Pak ya. Kayak anaknya jenengan ini lupa ingatan. Mungkin karena benturan energi yang bapaknya meminta tolong kepada orang pintar ke sana ke sini supaya anaknya bapak tidak nakal. Akan tetapi itu membuat pikirannya Mas ini menjadi rusak. Rusaknya itu karena dihasut oleh banyaknya makhluk yang ada di dalam tubuh Masnya. Iya. Membuat Masnya ini menjadi emosi gitu. Nah, supaya lebih tenang Masnya, tenang dulu Mas, sabar Mas, supaya Masnya lebih tenang. Gini, saya coba mohon izin pegang Masnya. Saya coba untuk menarik energi yang ada di dalam tubuh Masnya. Karena begini Mas Budi, Gimana, Dik? saya merasakan dari anaknya ini, Iya. dia ini seperti ada yang membisikinya. Iya, Dik. Ada juga yang merusak pikirannya juga. Iya, benar. Iya, Karena mungkin dari wajahnya itu kelihatan sih, Dik. Bukan Iya. dia yang yang berinteraksi dengan raganya, Dik. benar sekali. Cobalah ya kita itu. Iya. Masa yang tenang, kita di sini baik-baik untuk menjelaskan semua. Ngapain? Jelasin. Nah, begini, dari Masnya merasa mereka bukan orang tuanya, maka dari itu, biar lebih jelas permasalahan cepat terselesaikan, kita datang ke sini untuk meluruskannya gitu, Mas.
bahwa apa yang Mas lakukan saat ini adalah salah. Masnya ini hanya pikiran itu sedang diputar-putar. Jadi Mas merasa bahwa mereka ini bukan orang tuanya Mas. Dan Mas merasa bahwa Mas ini bukan Mas Denis, tapi Mas Rusli, benar ya? Ya, saya Rusli. Nah, maka dari itu adalah efek dari Masnya menjadi seperti sekarang. Mungkin karena yang sudah-sudah, mungkin Masnya tidak tahu, karena bapaknya kan meminta tolong kepada orang-orang pintar supaya Masnya ini kan sadar gitu Mas, ya. Oke, Masnya yang tenang ya Mas, saya bantu ya Mas. Ah, sabar, tenang saja. Mas Sudi, saya coba untuk menariknya. Iya, iya. Saya akan coba untuk menggunakan energi dari batu Dharma Wijaya. Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar kan? Bu, lihat Bu. Ya, Bu, Memberontak reaksinya, Bu. Bu. Ini kayak ada yang membisikinya sebentar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Saya lempar ke sana Mas Sudi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Oke, coba sini Mas Sudi. Oke. Nah, Ayo dicegat ke dalam iya. kamar ini. Tapi sebelum itu sebentar Mas Sudi. Kenapa? Saya bilang dulu ke Oh, bapaknya. ya, kita baca dulu Ah, ya. Untuk bapaknya, mohon tenang terlebih dahulu ya Pak ya. Untuk ibunya mohon dijaga. Takutnya anaknya tiba-tiba bangun memberontak lagi ya Bu ya. Iya, Gitu. jaga ya, Bu, ya. Oke. Coba kita cek ke dalam ini Mas Sudi. Ya. Ada suatu energi di sini Mas Sudi. Ya, rasa panas sekali nih. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Gimana Pak? Hah? Pak, sebentar Pak. Allahu Akbar ya Allah. Ya Allah. Pak, tenang dulu Pak. Tenang, Pak. Ya Allah. Jangan mendekat dulu, Pak. Jangan dulu mendekat. Mungkin bapaknya kaget ya Pak ya. Iya. Bapaknya duduk dulu Pak. Duduk dulu aja, Pak. Iya. Bisa berapa lama, Pak? Iya, duduk dulu. Iya. Yang tenang ya Pak ya. Jaga anaknya dulu, Pak. Jaga anaknya terlebih dulu karena ini ada penampakan di dalam kamar anaknya jenengan Pak Bu ya. Mohon tunggu sebentar ya Pak. Assalamualaikum. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Ini mengapa Anda berada di dalam kamarnya Mas Denis? Atau jangan-jangan Anda itu yang sudah mencoba untuk menghasut pikirannya Mas Denis supaya dirinya itu hilang ingatan. Ya Allah, Dia tadi mengatakan benar sekali dia nggak mau mengatakannya loh maksudnya. Baik, saya kunci supaya dirinya nggak kabur. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saat ini sekarang Anda tidak akan bisa kemana-mana lagi. Dan saya juga harus mengorek informasi dari diri Anda. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengapa dirimu menarikku dari tubuh anak itu? Memang diriku sengaja menarik diri Anda karena kami sedang mencari informasi. Dan Anda sepertinya sudah mencoba untuk mengacaukan pikirannya dari Mas Denis. Memang diriku yang mengacaukan pikirannya. Kenapa? Lantas apa dengan urusanmu? Urusan kami di sini supaya makhluk-makhluk seperti kalian itu sudahilah apa yang sudah kalian lakukan kepada dirinya. Kurang ajar. Allahu Akbar, astagfirullah. Kenapa Berani Anda sekali menyerang? mencampuriku. Kami tidak ada maksud untuk mencampuri urusan kalian. Saya tahu kalian itu dikirim oleh orang pintar supaya kalian itu menyadarkan anaknya. Cuman karena anak tersebut tidak bisa untuk menahan energi dari kalian semua, itu membuat dirinya sekarang menjadi hilang ingatan. Memang tidak cuma diriku saja yang merasuki raga anak itu. Sehingga anak itu mentalnya kalah. Oh, jadi seperti itu. Ternyata memang benar banyak makhluk yang berada di dalam tubuhnya Mas Denis. Memang. Mengapa dirimu menarik paksa diriku dari Iya. raga anak itu? Karena dari tadi saya merasakan dari diri Anda lah yang sudah membuat Mas Denis ngamuk-ngamuk, emosi. Maka dari itu saya menarik diri Anda. Saya harus mengorek informasi dari diri Anda supaya masa itu menjadi cepat sadar. Namun begini, saya tahu kalian dikirim oleh orang pintar supaya Mas Denis itu menjadi sadar. Namun, orang pintar itu sepertinya adalah orang yang salah. Mereka membutuhkan suatu persyaratan supaya kalian itu
menenangkan tubuhnya Mas Denis. Jika persyaratan itu tidak bisa dilakukan, maka Mas Denis akan menjadi emosi seperti sekarang. Benar sekali. Memang orang tua dari anak itu tidak bisa memberi persyaratan apa yang ditugaskan oleh junjunganku atau tuanku. Maka dari itu, para makhluk yang menunggu badan anak itu selalu mengganggu pikirannya sehingga tidak mengenali orang tuanya sendiri. Kemudian apakah juga termasuk dari Mas Denis ini menjadi sekarang ya, itu juga benturan energi dari banyaknya makhluk yang masuk ke raganya. Benar atau tidak? Ya, memang benar. Astagfirullah. Ternyata benar. Astagfirullahaladzim. Baiklah. Sudahlah, kau tidak usah memberi pertanyaan banyak kepadaku. Mohon maaf, saya harus mencari informasi dari diri Anda. Astagfirullah. Baiklah. Dari tadi Anda terus-menerus menyebur ke diri saya. Mau tidak mau akan saya tundukkan diri Anda dengan lantaran batu Dharma Wijaya. Saya akan menggunakan energinya saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Atas isimu saya akan menggunakan batu Dharma Wijaya ini untuk menundukkan makhluk ini. Allahu Akbar. Baiklah. Sekarang Anda tidak akan bisa kabur lagi. Begini. Saya juga harus mengeluarkan informasi. Sepertinya bukan hanya diri Anda saja, namun dari berbagai penjuru orang pintar itu mengirimkan sihir ataupun energi ke dalam tubuhnya Mas Denis, sehingga dirinya menjadi seperti sekarang. Memang diriku bertempengan dengan makhluk yang di dalam anak itu, sehingga juga. diriku tidak kuat untuk menahan apa yang orang tua anak itu inginkan. Sebenarnya diriku hanya ingin menyadarkan anak itu, tetapi diriku tidak bisa. Namun tadi perkataan saya benar berarti ya, bahwa orang tua dari Mas Denis itu tidak bisa memberikan persyaratannya, sehingga Anda juga murka kepada mereka. Iya, memang benar. Orang tuanya tidak memberi persyaratan kepadaku atau kepada makhluk yang disuruh oleh para penyuruh dukun itu. Jadi seperti itu. Baiklah, saya sudah mengetahui keseluruhannya. Namun ada berapa banyak orang pintar yang diminta tolong kepada bapaknya untuk anaknya sendiri? 5 orang pintar. Wah, 5 ya. Ternyata banyak juga. Dan mereka tidak saling mengenal makhluk yang di dalam tubuh anak itu. Jadi Sehingga seperti itu. mereka sering berdebat. Lalu terpengaruhilah oleh anak itu menjadi Hilang ingatan seperti hilang itu. ingatan, betul sekali. Ya Allah. Pantas saja saudara, ternyata banyak sekali makhluk yang dimasuki ke dalam tubuhnya Mas Denis untuk menyadarkan dirinya supaya tidak nakal. Hanya saja Mas Denis ini menjadi lupa ingatan kepada orang tuanya dan tidak menganggap mereka sebagai orang tua. Justru Mas Denis itu merasa bahwa dirinya itu adalah Rusli. Seperti itu ya. Iya. Memang yang membuat nama itu sebuah makhluk yang masih ada dalam tubuh anak itu. Ya Allah ya Rabbi. Berarti masih ada berapa makhluk lagi yang tersisa? 3 makhluk. 3, berarti 4 bersama diri Anda ya. Iya. Oke. Saya sudah mengetahui keseluruhannya. Dan Anda saat ini mungkin akan saya kembalikan kepada junjungan Anda. Karena apa? Supaya junjungan Anda itu sadar apa yang sudah dirinya lakukan itu salah. Ingin menyadarkan anaknya Pak Sabto, yaitu Mas Denis, dengan suatu persyaratan, itu adalah kesalahan. Orang minta tolong, jadi tolongilah. Jangan dengan persyaratan ini itu. Kemudian untuk diri Anda juga, saya tidak ingin menghakimi diri Anda, namun saya mohon kepada diri Anda untuk sadar, untuk bertobat, untuk menjadi yang lebih baik. Walaupun Anda itu adalah perwujudan dari bangsa jin.
Diriku bisa saja. Lalu bagaimana dengan tugasku, sedangkan diriku sudah diutus untuk menyembuhkan anak itu, tetapi diriku tidak mampu. Sekarang begini saja, saya akan memberikan tugas kepada diri Anda untuk menyadarkan junjungan Anda. Tugas apa yang kau beri kepadaku? Bilang kepada junjungan Anda, jika jangan melakukan seperti ini lagi. Kemudian sampaikan perkataan saya kepada junjungan Anda, bahwa jangan sampai orang meminta tolong itu diberikan suatu persyaratan yang aneh-aneh. Ingat, saat ini saya memang sedang mendapatkan suatu amanah dari leluhur kami untuk menyebarluaskan kepada bangsa manusia. Amanah itu yaitu batu Dharma Wijaya. Batu Dharma Wijaya. Sebab maaf untukmu. Loh, kenapa Anda meminta maaf? Karena batu itu pemberian dari leluhur ratu. Dan diriku pernah mendengarnya. Oh, namun Anda itu tidak tahu ratunya itu siapa? Tidak tahu sama sekali. Baiklah, akan saya beritahu. Amanah yang kami emban itu diberikan oleh Kanjeng Ratu Kidul, yaitu Ratu Pantai Selatan. Pantas saja dirimu bisa menaklukkanku dan bisa menarikku dari tubuh anak itu. Ya, Ampuni aku. kami mengampuni Anda. Dan Semua itu apa yang kau sampaikan akan kusampaikan kepada junjunganku. baiklah. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada diri Anda. Namun saat ini Anda apakah bersedia untuk bertobat? Bersedia? Yakin itu tidak ada paksa dari diri Anda? Tidak ada. Itu Alhamdulillah. kemauanku sendiri. Baiklah. Jika Anda bersedia, maka coba apakah Anda bersedia juga untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat? Katakanlah, akan kuikuti. Alhamdulillah. Akan saya lepas terlebih dahulu tali di tangan Anda. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Ulurkan tangan Anda. Ikuti perkataan saya. Katakanlah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminkan seperti saya. Aminkan. Oke. Saya ikat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, sampaikan pesan saya kepada orang pintar tersebut. Baiklah, akan kusampaikan pesanmu kepada dia. Alhamdulillah. Sekarang Anda akan saya keluarkan dari raga saudara saya. Bismillah. Akan saya lempar diri Anda kepada orang pintar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya mengirimkan pocong itu kepada junjungannya kembali. Oh, dipulangkan, Dik. Iya, saya pulangkan supaya dirinya itu memperingatkan kepada orang tersebut. Pulang. Jika ingin menolong orang, jangan menggunakan persyaratan aneh-aneh. Ya, benar. Terutama meminta tolong kepada bangsa jin. Betul. Iya, Iya, Dik. kan tidak baik. Coba yuk kita keluar ya. Oke. Nah. Oh, sadar ini. Alhamdulillah. Pegang dulu, pegang. Gimana ini? Ini di rumah, bapak sama mama sini. Ya ini orang tuanya jenengan, Mas. Tua kamu. Coba, Masnya sekarang namanya siapa, Mas? Denis. Denis. Oh, udah tahu namanya. Lah ini siapanya jenengan? Nggak tahu. Itu? Juga nggak tahu ini siapa. Ini Ibu Buning sama Pak Sabto, bapak Iya. kamu. Ini orang tuanya. Saya ada orang tua saya. Oh, tapi alhamdulillah emosinya sudah mereda ya, Pak ya. Iya. Sudah tahu juga nama aslinya. Cuman ini kan posisi emasnya memang masih iya, masih pusing juga gitu. Oh. Ya, tenang aja, Masnya mohon tunggu di sini dulu ya, Mas ya.
Ya, Masnya sekarang merasakan hawa emosi apa enggak? Udah enggak ya, cuman masih bingung dengan kondisi sekarang ya. Masih bingung. Oke, berarti benar. Pocong itu tadi yang bikin Masnya emosi Iya, Mas Budi. dia dalangnya Dik. Iya. Oke, nggak apa-apa. Masnya mohon tunggu di sini dulu ya, Mas ya. Coba saya tarik lagi, nggak apa-apa ya, Mas ya. Bapaknya saya juga mohon izin, saya akan menarik energi yang masih ada di dalam tubuhnya Masnya. Karena begini, Pak. Ternyata ada 4 makhluk yang masuk ke tubuhnya Masnya. Iya, mungkin karena dulunya Bapak sama Ibu kan minta tolong kepada orang pintar supaya Masnya ini sadar. Cuma kan mungkin karena tubuh anaknya jenengan gak kuat gitu Pak. Oke, Mas ya, saya mohon izin pegang ya Mas, nggak apa-apa ya Mas. Tadi kan di kepala ya Mas ya. Iya, Coba kita tarik di bagian dadanya. Oh, sebentar. Oke, Bapaknya mohon untuk menjaga Masnya terlebih dahulu ya. Coba cek belakang Dik. Di sini nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dik. Allah Akbar. Makhluk apa ini? Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Makhluk apa ini? Kita baru pertama kali melihat ini. Ya sungguh kita baru melihatnya Dik. Coba sebentar. Aneh sekali ini makhluk. Iya. Assalamualaikum. Ini dengan siapa? Mengapa Anda perwujudannya seperti ini? Ya Allah ya Rabbi. Saya tidak akan pergi sebelum semuanya terselesaikan. Ya Allah. Yakin. Baru pertama kali kita melihat makhluk seperti ini Mas Iya Budi. Dik. Aneh sekali itu wujudnya. Bang. Saya tidak akan pergi. Saya ingin mengorek informasi dari diri Anda. Ini sepertinya Anda juga salah satu kiriman dari orang pintar yang dimintai tolong oleh Pak Sabto. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim, Dik. Iya, iya. Taunya dia menyerang kita. Coba saya kunci supaya dia ini tidak memberontak. Bismillah. Allah Akbar. Oke. Coba lihat, Mas. Ya Allah. Anda lah yang kurang ajar. Karena Anda itu sudah membuat Mas Dennis itu menjadi hilang ingatan. Coba Mas Budi, kita korek informasi dari makhluk ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa yang Mas Budi ya? Siap. Saya masukin ke rekening aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kenapa makhluknya seperti ini, saudara? Assalamualaikum. Saya ingin mencari informasi dari diri Anda. Ternyata Siapa dirimu? makhluknya seperti ini, saudara. Saya hanyalah manusia biasa yang saat ini dimintai tolong oleh Pak Sabto dan juga Buning. Karena anaknya itu menjadi lupa ingatan. Apa itu penyebab dari diri Anda? Memang diriku yang menyebabkannya. Sehingga anak itu lupa dengan orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Berarti yang tadi yang menyebabkan Masnya itu lupa dengan namanya itu adalah pocong yang tadi. Mengapa tidak mengetahui pocong itu? Ya, tadi saya sudah bertemu dengan dirinya. Dan saya sudah mengirimkan kembali pocong tersebut kepada junjungannya. Memang diriku sangat suka sama pocong itu. Seperti itu. Begini saja biar pembicaraan kita mudah. Saya coba untuk menyempurnakan diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba untuk menggunakan energi dari batu Dharma Wijaya. Atas di sini saya akan mengangkat batu untuk menyempurnakan makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Mengapa diriku bisa seperti ini? Dan apa yang kau ucapkan? Dharma Wijaya apa itu? Oh, ini adalah batu pemberian dari Kanjeng Ratu. Beliau memasrahkan kami batu ini untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Benarnya, diriku seperti itu sudah terbiasa. Tetapi diriku heran dengan diriku sendiri. Bisa seperti bangun seperti ini.
Ternyata kamu menggunakan Dharma Wijaya. Iya, saya menggunakannya. Ampuni aku. Tenang saja, saya tidak akan menghakimi diri Anda. Anda tidak perlu meminta ampun kepada saya. Dan Namun, diriku mengucapkan terima kasih. Karena dirimu sudah menyempurnakan diriku menjadi normal seperti ini. baiklah sama-sama. Ya. Namun begini, saya itu tadi kan sempat berbincang-bincang dengan Pak Sabto bahwa mereka ini, makhluk-makhluk mereka seperti mereka, itu dikirim dari berbagai penjuru arah. Benarkah seperti itu? Iya, memang benar, termasuk diriku. Diriku hanya diperintahkan untuk mengganggu atau merasuki raga anak itu. Supaya dirinya itu menjadi sadar. Cuman karena bentrokan energi dari banyaknya makhluk, itu membuat Mas Dennis itu menjadi seperti sekarang. Memang, niatku hanyalah ingin menyadarkan anak itu. Akan tetapi, dipentengi oleh para makhluk lain. Sehingga diriku susah mengendalikan itu. Apalagi orang tua dari anak itu melanggar apa yang sudah ditugaskan oleh pimpinanku. Baiklah, saya sudah memahaminya. Cuman begini, saya juga penasaran. Kan kalian itu ditugaskan untuk menyadarkan Mas Dennis. Memangnya dengan satu makhluk itu Mas Dennis masih belum bisa tersadarkan. Berarti Mas Dennis itu masih tetap nakal. Memang percuma saja. Bila mana diriku sudah keluar dari raga enak itu, masih ada makhluk lain yang mengganggunya. Berarti hanya satu makhluk itu tidak cukup untuk menyadarkan Mas Dennis ya. Tentu saja. Oh, seperti itu. Maka dari itu, dari Pak Sabto itu meminta tolong kepada banyaknya orang pintar ya. Iya, Baiklah. Jadi informasinya seperti ini jelas saudara. Tidak ambigu seperti dari makhluk pocong sebelumnya. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Namun karena saya sudah menyempurnakan diri Anda menjadi seperti ini, Anda untuk sekarang sudahilah apa yang sudah Anda lakukan kepada Mas Dennis. Insya Allah saya akan menyadarkan Mas Dennis seperti sedia kala. Namun dengan syarat Anda itu pergi dari rumah ini dan juga berikan pesan kepada orang yang sudah mengirimkan diri Anda kepada tubuhnya Mas Dennis bahwa jika ada orang yang meminta tolong, jangan menggunakan bangsa jin seperti diri Anda. baiklah. Akan kusampaikan pesanmu kepada dia atau pimpinanku. Baik, Pak. Terima kasih atas informasinya. Dan diriku sendiri berjanji tidak akan mengganggu para manusia lagi. Iya, sama-sama. Saya pegang janji Anda. Kemudian, Anda apakah bersedia untuk bertobat? Bertobat. Bagaimana diriku harus bertobat? Sedangkan diriku sudah banyak salah kepada para bangsa manusia. Anda sudah banyak salah kepada bangsa manusia. Iya, Oh, berarti Anda itu jugalah makhluk yang uh, disuruh oleh junjungan Anda untuk menyengsarakan manusia yang lain. benar sekali. Berarti, Dan baru kali ini diriku tugaskan untuk menyadarkan manusia. jadi Anda Tapi diriku tidak mampu. tidak mampu ya. Berarti Anda itu sebelumnya diminta tolong sama orang lain itu seperti apa? Apakah pesugihan ataupun untuk mengirim santet atau bagaimana? Untuk menyakiti para manusia yang tidak suka oleh manusia itu. Oleh manusia lain maksud Anda? Iya, Oh, berarti itu tugas Anda yang sebenarnya. iya, membunuh. Oh ya Allah ya Rabbi. Ya sudahilah apa yang sudah Anda lakukan. Apakah Anda bersedia untuk bertobat? Iya, diriku bersedia. Baiklah, apakah Anda juga bersedia untuk mengucapkan kalimat syahadat? Tentu saja diriku siap. Baiklah, Untuk apa yang kau katakan akan kuturuti. terima kasih. Anda sebenarnya adalah makhluk yang baik. Hanya saja Anda itu dimanfaatkan oleh orang yang salah. Iya, benar sekali. Ya Bila Allah, mana diriku melanggar perintahnya, diriku akan diliburkan olehnya. ya Allah ya Rabbi. Baiklah, tidak apa-apa. Sekarang saya coba cabut perjanjian Anda terlebih dahulu dengan junjungan Anda. Auzubillahi minasyaitonir rajim.
Allah. Dan Anda ulurkan tangan Anda. Anda harus berjanji untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minas Syaitonirrajim. syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla Asyhadu alla ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan. Ah, Aminkan seperti saya, aminkan. ah. Aminkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Anda merasakan ketenangan bukan? Iya, Apakah Anda sekarang masih takut dengan batu Dharma Wijaya ini? masih. Memang makhluk seperti Anda itu benar apa yang dikatakan oleh Kanjeng Ratu saudara, bahwa makhluk-makhluk seperti mereka ini tetap akan merasakan ketakutan jika mereka itu masih merasakan bersalah. Tidak apa-apa. Ampuni aku, jangan leburkan diriku. Tenang saja. Diriku itu di raga ini. Silahkan. Saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu kepada junjungan Anda. Baiklah, nanti akan kusampaikan kepada pimpinanku. Baiklah, terima kasih. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Oh, Allahu Akbar. Ya, sudah bangun. Ya, akhirnya makhluk itu juga saya kirim kembali kepada junjungannya. Ya, coba kita mencari yang lain. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Apa lagi? Nggak tahu. Ini makhluk sepertinya juga adalah makhluk yang dikirim oleh orang pintar untuk menyadarkan anak tersebut, yaitu Mas Denis. Oh, benar sekali ya. Kenapa? Oh, kenakalan dari Mas Denis itu melebihi dari anak-anak yang lain, begitu. Lah, bukankah Anda itu disuruh untuk menyadarkannya? Kenapa Anda justru mengacak-acak pikirannya? Iya, memang sih Anda itu sangat tidak pantas untuk menyadarkan bangsa manusia karena memang dari sudah sifat diri Anda itu. Namun begini, Anda itu kan sudah mendapatkan perintah dari atasan Anda, jadi Anda harus melakoninya dong. Kenapa Anda tidak ingin? Apakah karena itu adalah suatu benturan energi dari makhluk lain atau bagaimana? Oh, akibat benturan energi jadi Anda itu juga tidak bisa untuk menyadarkannya. Malah justru membuat anak tersebut menjadi linglung ataupun hilang ingatan. Astagfirullahaladzim. Ternyata benar Mas Budi. Coba saya masukin ke raga jenengan Mas Budi ya. Coba kita korek informasi dari makhluk ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Memang diriku ditugaskan untuk menyadarkan anak itu. Oh, jadi Anda benar ditugaskan untuk menyadarkan anak tersebut. Tetapi energi dari tubuh anak itu sangatlah kuat. Kenapa Anda bisa berbicara seperti itu? Karena ada makhluk yang sudah mencoba untuk menyadarkan, tapi dia tidak menyadarkan sama sekali. Apakah karena sifat dari anak tersebut itu susah untuk disadarkan atau bagaimana? Tentunya, memang anak itu sudah susah. Berapa kali makhluk masuk ke dalam raganya, akan tetapi mereka tidak bisa. Melainkan diriku saja yang seperti ini, tidak mampu. Oh, jadi seperti itu. Berarti Anda itu di dalam tubuhnya Mas Denis juga memberontak ya, karena banyak juga makhluk yang ada di dalam tubuhnya. Benar sekali, maka dari itu diriku menambahkan kepadamu.
Hmm. Begini, tadi juga saya menggali informasi dari diri Anda. Itu Anda memang bukan ditugaskan yang sebenarnya untuk menyadarkan manusia ya. Tentu saja ini bukan tugasku. Anda hanya dipaksa untuk menyadarkannya. Iya, diriku dipaksa oleh junjunganku. Hmm. Mungkin Anda itu dipaksa karena junjungan Anda itu mendapatkan suatu duit ya. Jadi Anda itu harus terpaksa untuk menyadarkan anak itu. Memang, tetapi anak itu susah sekali untuk disadarkan. Ya Allah, sudah dibutakan oleh uang saudara. Mau tidak mau makanya makhluk iblis yang sejatinya dirinya ini adalah makhluk yang jahat, itu malah diperintahkan untuk menyadarkannya. Ya mana mungkin, malah justru jadi bentrok dengan makhluk yang lain. Ya Allah. Maka dari itu, diriku sudah mencobanya. Tetapi diriku berontak. Iya, saya sudah memahami. Hmm. Sejatinya, jika ingin menyadarkan bangsa manusia, itu jangan dengan makhluk-makhluk seperti Anda, namun dengan hati yang tenang, dengan hati yang tulus untuk menyadarkannya, tanpa ada campur tangan makhluk jin ataupun makhluk iblis seperti diri Anda. Itu memang kesalahan, karena sejatinya orang yang nakal itu kan sudah dihasut oleh bangsa iblis seperti diri kalian. Dan asal dirimu tahu, itu atas dasar kesalahan orang tuanya sendiri. Meminta tolong kepada banyak orang pintar. Akan tetapi mereka tidak bisa untuk membantunya. Seperti itu. Iya, saya sudah mengetahuinya. Berarti memang sudah dari sifat Mas Dennis itu yang nakal. Dan memang Mas Dennis itu masih belum terbuka pintu hatinya. Masih belum mendapatkan suatu hidayah yang membuat dirinya itu masih terus nakal. Karena saya tahu dia itu nakal juga kan dihasut oleh bangsa jin ataupun bangsa iblis seperti kalian. Malah sebaliknya Anda itu justru ingin menyadarkannya. Itu benar-benar pemikiran yang salah menurut saya. Salah bagaimana? Diriku hanya ditugaskan. Ya, dirinya itu kan menjadi nakal itu karena hasutan dari bangsa-bangsa jin. Dan untuk menyadarkannya masa dengan bangsa jin itu salah. Yaitu menyadarkan dirinya itu dengan pikiran yang tenang, hati yang tulus, hati yang lembut, ucapan yang tidak kasar. Itulah untuk menyadarkannya. Bukan dengan bangsa-bangsa jin dengan seperti diri Anda. Tapi Itu salah. diriku tidak bisa seperti itu. Pantas saja. Justru Anda itu malah mengacak-acak pikirannya Mas Dennis. Ya Allah. Begini saja. Saya mohon kepada diri Anda untuk jangan menghalangi jalan saya untuk menyadarkan dirinya. Saya tahu Anda itu diperintahkan bukan? Supaya Anda itu tetap berada di sini dan saya tidak bisa melewatinya. Karena saya tahu junjungan Anda itu sedang mencari duit dari orang tuanya Mas Dennis. Mas Dennis itu dan juga keluarganya hanya dimanfaatkan oleh kalian. Benar atau tidak? Bila benar kau tidak usah mencampurinya. Oh, benar saudara. Ternyata Pak Sabto, Kuning, dan juga Mas Dennis itu hanya dimanfaatkan untuk dikuras duitnya oleh orang pintar yang sudah mengirimkan makhluk ini. Seakan-akan dirinya itu bisa menyadarkannya, akan tetapi justru menyesatkannya. Astagfirullah. Baiklah. Anda mohon untuk pergi dari hadapan saya. Bila tidak, mohon maaf. Beribu-ribu maaf. Saya harus menggunakan cara kekerasan. Tidak bisa. Diriku akan menghalangimu. Astagfirullahaladzim. Cuma saja kau melewati batas yang kududuki ini. Begitu rupanya ya. Baiklah. Begini saja. Karena dari tadi Anda tidak ingin pergi dari hadapan saya. Tidak akan mungkin. Saya akan menggunakan lantaran dari energi Batu Dharma Wijaya. Saya akan membuka energinya saudara. Kau mengatakan seperti itu sama halnya kau menantangku. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin saya akan menggunakan energi dari Batu Dharma Wijaya untuk menundukkan makhluk ini. Allahu Akbar. Buah. Saya tahan diri Anda. Cuma saja. Anda ingin kabur ya? Kau apakan diriku?
Mengapa diriku susah sekali keluar dari raga ini? Saya menaklukkan diri Anda karena Anda dari tadi menyerang saya. Tentu saja diriku menyerangmu karena kau sudah menjelekkan junjunganku. Seperti itu. Namun kenyataannya seperti itu kan? Apa yang dilakukan oleh junjungan Anda? Memang benar, tetapi kau tidak usah mencampurinya. Itu adalah urusan kami. Allahu Akbar. Begini saja, peringatkan kepada junjungan Anda untuk sudahilah apa yang sudah dirinya lakukan. Jika tidak, maka saya akan mencoba untuk menggerebek dirinya. Percuma saja. Dia mempunyai banyak makhluk. Tidak mudah untuk ditemui oleh manusia sepertimu. Tidak masalah. Insya Allah kami bisa menemukan. Beritahu di mana keberadaan dirinya. Tidak pernah aku beritahu padamu di mana dia. Oh, Anda tidak ingin memberitahu. Tidak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ada sih saya akan menggunakan batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Yakin Anda tidak ingin memberitahu? Lepaskan. Baiklah. Akan kuberitahu kepadamu di mana dia berada. Baiklah. Di mana saat ini keberadaan junjungan Anda? Tentunya masih di Jawa Tengah saja. Berada di mana? Kalau Jawa boleh tahu. Tengah. Iya, saya tahu Jawa Tengah. Saat ini Anda juga berada di Jawa Tengah sekarang. Maksud saya, itu tempat intinya itu berada di mana? Sragen. Sragen. Iya. Oh, seperti itu. Ah, Baiklah. Mungkin coba akan saya ke sana untuk menggerebeknya. Itu pun jika Anda bisa untuk bernegosiasi baik-baik. Supaya saya tidak perlu jauh-jauh ke Sragen untuk menyadarkannya. Jika Anda bersedia untuk menyadarkan junjungan Anda. Apakah Anda bersedia? Tidak. Kenapa? Karena diriku tidak ingin mengetahui di mana tempat alamat lengkapnya. Oh, jadi Anda tetap setia ya? Jadi Tentu Anda... saja. Jadi- Karena diriku sudah mengabdi bersama sudah lama. Oh, begitu. Jadi Anda tetap kekeh, tidak ingin memberitahu. Tidak akan. Yakin Anda tidak ingin bertobat? Tidak. Astagfirullah. Baiklah, tidak apa-apa. Nanti akan saya coba cari sendiri saja. Saya akan mencoba untuk menyadarkannya dengan tangan saya saja. Karena diri Anda itu tidak ingin menyadarkannya melalui lantaran dari diri Anda. Tidak apa-apa. Ya sudah. Berarti ini dari keinginan Anda ya? Anda tidak ingin bertobat ya? Tidak akan pernah. Astagfirullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya saya tidak ingin menggunakan cara kekerasan seperti ini loh. Namun diri Anda yang sudah memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau sini saya akan menggunakan batu Dharma Wijaya untuk meleburkan makhluk ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Oke, coba kita ke tempat Mas saya. Loh. Astagfirullahaladzim. Loh, Mas? Akhirnya ini saya dapat menguasai tubuh anak ini. Ya Allah. Loh, ini bukan Mas Denis ini. Hei, siapa Anda ini? Hah? Siapa kan? Hei, ini kasihan bapaknya sama ibunya loh. Sadar, Mas. Hei, keluarlah engkau dari raga saudara saya ini. Hah? Keluarlah, jangan kau ganggu tubuh ini. Iya. Salah kalian berdua. Jika memberikan uang lebih kepada tuan. Allahu Akbar, ya Allah. Ternyata tuan Anda itu lebih memilih uangnya dari mereka. Ya Allah, ya Rabbi. Wah, ini nggak beres ini Mas Budi. Saya tarik aja Mas Budi. Pasang di. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar engkau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, sebentar. Saya netralisir dulu ya, Pak. Bismillah. Allah. Mungkin kecapean ini Mas ya. Waduh, ternyata nggak baik juga dari apa bapak sama ibunya lakukan. Malah justru dimanfaatkan oleh orang lain loh. Ingin menguras duitnya bapak sama ibu sekalian. Ya Allah ya Rabbi. Oke, tidak apa-apa. Coba, ini saya sudah menariknya sahabat saya akan mencari makhluk itu ya Pak. Coba kita cari. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Oh, makhluk ini ternyata. Ini di Jakarta ada yang sempat masuk di raga itu. Iya.
Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum. Kami harus ikut campur. Ini urusannya dengan Mas Denis ini. Urusannya dengan bangsa manusia. Anda hampir saja untuk menggandakan tubuhnya. Saya tahu ada seluk-beluknya dengan suatu duit, bukan? Astagfirullah. Dia menyerang. Dia menyerang, hati-hati Mas Budi. Ya Allah, begitu rupanya. Baiklah, saya akan mengunci diri Anda terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tidak akan melepaskan diri Anda. Oke Mas Budi. Akhirnya Anda sudah tertangkap. Tidak akan. Baik Mas Budi. Siap ya, saya masukin ke raganya jenengan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Akhirnya diriku berkuasa dari tubuh anak itu. Tertawalah sepuasnya sebelum saya mencoba untuk menundukkan diri Anda. Justru diriku mengucapkan terima kasih banyak kepadamu. Kenapa? Karena kau sudah berhasil mengeluarkan semua makhluk dari tubuh anak itu. Oh, begitu. Baik, sama-sama. Karena saya hanya ingin menolong Mas Denis yang saat ini sedang dirasuki oleh banyaknya makhluk-makhluk seperti diri Anda. Begini. Jadi Anda itu hanya ingin memanfaatkan Mas Denis supaya Pak Sabto dan Buning itu selalu memberikan uang ya. Tentu saja. Tuhanku hanya ingin meroti dari manusia si bapak itu. Allahu Akbar ya Allah. Ternyata ini tujuannya sama dengan makhluk sebelumnya. Apakah Anda itu adalah makhluk yang sama dikirim oleh makhluk yang seperti sebelumnya atau bukan? Bukan. Oh, Anda dari arah lain ya? Tentunya untuk mengganggu anak dari itu. Iya, saya tahu. Berarti Anda itu dari penjuru yang lain ya? Lalu kau mau apa? Mengapa kau terpaksa diriku? Yaitu karena dari Anda itu hampir menguasai tubuhnya Mas Denis. Karena saya tahu Anda mau kabur pun juga tidak akan bisa, bukan? Mau tidak mau Anda itu merasukinya untuk mencoba menyerang kami dengan lantaran tubuhnya dirinya. Sudahilah. Kau tidak usah mencampuri apa yang kulakukan. Mohon maaf, kami harus mencampurinya. Kami harus menyelesaikan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin saya akan menggunakan batu Dharma Wijaya untuk menundukkan makhluk ini. Allah Akbar. Saya kunci diri dan saya cabut ilmu Anda. Lepaskan ikatanmu ini. Tidak, saya tidak akan melepaskannya. Ucapan apa yang kau tadi ucapkan itu? Dharma Wijaya apa itu? Oh, maksud Anda batu Dharma Wijaya, pemberian dari Kanjeng Ratu Kidul. Kenapa? Kanjeng Ratu Kidul. Bisa-bisanya dirimu mendapatkan batu itu. Ya, karena ini diamanahkan oleh dirinya, oleh beliau untuk disebarluaskan kepada bangsa manusia. Sial sekali, diriku bertemu orang yang salah. Jadi seperti itu. Namun, ini bukan kesialan Anda. Ini sudah ditakdirkan. Supaya diri Anda itu sadar dengan apa yang sudah Anda lakukan sebelumnya. Baik. Diriku meminta maaf kepadamu. Baiklah, tidak apa-apa. Saya memaafkan diri Anda. Namun, saya mohon kepada diri Anda. Untuk kedepannya, jangan dilakukan lagi lah. Diriku hanya menjalankan perintah atas apa? Junjunganku. Iya, saya sudah mengetahuinya. Namun, begini saja. Saya mohon kepada diri Anda, di mana keberadaan dari junjungan Anda saat ini berada. Dia berada masih di kota ini saja, Jawa Tengah. Berada di mana kalau boleh tahu? Dia berada di Wonosobo. Kalau Wonosobo dekat sih. Namun begini, saya tidak akan menggerebek tuan Anda. Namun, Anda harus memberikan pesan kepada dirinya, yaitu bahwa untuk jangan mengulangi lagi apa yang sudah dirinya lakukan dan untuk bertobatlah. Tetapi diriku tidak berani untuk mengungkapkan kepadanya. Anda tidak berani. Tidak sama sekali. Tidak apa-apa, saya akan membantu diri Anda. Saya akan memberikan energi dari batu Dharma Wijaya ini
supaya dirinya itu takut dengan diri Anda. Namun Anda juga harus menyadarkan junjungan Anda. Bagaimana? Silakan bila dirimu mampu. Auzubillah minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Ingat, batu itu akan meleburkan diri Anda karena energi batu tersebut akan merespon jika Anda melakukan kejahatan. Baiklah, diriku tidak akan melakukan kejahatan kepada siapapun manusia. Dan akan kusampaikan pesanmu kepada Tuanku. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Namun sebelum Anda pergi dari raga saudara saya, Anda harus berjanji kepada saya untuk bertobat. Apakah Anda bersedia? Diriku akan bersedia mengikuti apa yang kau katakan. Karena diriku sangat takut kau mempunyai batu itu. Dan Baiklah, diriku tidak mau berkata-kata. baiklah. Ulurkan tangan Anda. Anda ikuti perkataan saya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ucapkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aminkan seperti saya. Aminkan. Alhamdulillah. Baiklah, silakan Anda keluar dari raga saudara saya dan beritahu kepada Tuan Anda. Baiklah, akan kusampaikan pesanmu kepada Tuanku. Baiklah. Ah, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, akhirnya kita sudah bisa berhasil meleburkan keseluruhannya Alhamdulillah. dan kita sudah menobatkan kesebagiannya, saudara. Alhamdulillah. Gimana, Mas? Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Berarti Masnya udah sadar ini orang tuanya jenengan, Mas. Ini bapak, Pak Kapo, ini bunting ibu kamu, ngelahirin kamu. Emang apa yang terjadi? Kamu kan gak inget sama bapak sama ibu. Iya, Mas itu seperti lupa ingatan dengan orang tuanya jenengan, Mas. Iya, mungkin Masnya masih kaget dengan apa yang terjadi dan mungkin Masnya nggak tahu saya dan juga saudara saya mungkin ya. Nanti saya akan menjelaskan keseluruhannya. Yang terpenting Masnya saat ini itu sudah sadar ya, Mas ya. Alhamdulillah. Ya nanti saya jelaskan keseluruhannya, Mas ya. Untuk sekarang Masnya tenangkan pikiran Mas dan Masnya mencoba untuk lebih rileks lagi ya, Mas ya. Gitu. Ya, alhamdulillah, wasyukurillah saudara. Akhirnya dari Mas Denis ini dan juga Pak Sabtu serta Bunding ini permasalahannya sudah terselesaikan. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Semuanya itu kan atas izin yang maha kuasa tentunya. sekali. Begitu. Ya intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Karena kami juga akan cerita panjang lebar dengan Pak Sabtu dan juga Bunding terkait apa yang terjadi dengan Masnya. Ya, benar. Kemudian ya untuk emasnya untuk kedepannya jangan dilakukan apa yang sudah-sudah ya Mas ya. Ya saya mengetahui dari cerita kedua orang tua yang jenengan, namun sudahlah apa yang sudah jenengan lakukan Mas. Gitu. Bertobatlah insya Allah saya akan membimbing jenengan juga Mas. Begitu. Alhamdulillah saudara akhirnya sudah selesai. Mungkin cukup sampai di sini saja. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.